Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, 500 potong logam penyempurnaan senjata absolut, teriak Bibi Lian yang bahkan lebih kejam. Dia benar-benar secara langsung meningkatkan tawaran dengan 200 biji Absolute Weaponry Refinement Metal. Seolah-olah dia menyamakan Absolute Weaponry Refinement Metal menjadi kotoran, dan dia juga memiliki sikap tekad untuk memenangkan keanehan alam itu. Faktanya, setelah kata-kata Bibi Lian meninggalkan mulutnya, kerumunan yang hadir tersedot oleh udara dingin. Ketika hal itu terjadi, mereka semua menyadari bahwa Bibi Lian pasti orang yang sangat kaya dan mengesankan. Mungkin saja, dia memiliki asal yang kuat. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk membuang harta ini sembarangan. Nyonya, tampaknya kamu bertekad untuk menentang orang tua ini. Apakah kamu benar-benar berpikir, kamu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan aku? Ucap Evil Tai yang tidak terus menawar. Sebagai gantinya, dia malah mengucapkan kata-kata provokatif kepada Bibi Lian. Hehehe, Bibi Lian benar-benar mengabaikan provokasi Evil Tai, dan mengungkapkan tawa yang dipenuhi dengan penghinaan. Melihat itu, Evil Tai mengerutkan kening dan berteriak. 600 keping logam pemurnian senjata absolut, teriak Evil Tai. Tepat setelah tawaran Evil Tai meninggalkan mulutnya, Bibi Lian segera menawar lagi. Tanpa mengedipkan matanya, dengan cara yang sangat menentukan, Bibi Lian berkata, 1000 potong logam pemurnian senjata absolut, ucapnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, jangankan orang-orang lain, bahkan ekspresi juru lelang yang memikat itu berubah menjadi kaget dan takjub. Itu karena, tawaran Bibi Lian sangat tinggi. Itu sangat melampaui nilai keanehan alam ini. Jika Bibi Lian benar-benar membeli keanehan alam ini pada jumlah ini, itu hanya akan setara dengan menghabiskan jumlah uang yang mampu membeli pedang berharga, untuk membeli sepotong logam berkarat. Bagus, kamu menangkapku. Aku tidak akan bersaing dengan kamu untuk itu lagi, ucap Evil Tai menyerah. Namun, dia tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Alih-alih dengan nada provokatif, dia berkata kepada Bibi Lian, bolehkah dirimu yang terhormat bersedia menunjukkan penampilanmu yang sebenarnya, dan mengumumkan namamu yang terhormat sehingga lelaki tua ini bisa mengagumi siapa yang memiliki lebih banyak uang daripada aku? Bukan hanya itu saja, bahkan kamu berani menghabiskan banyak uang untuk membeli sampah seperti itu. Ucap Evil Tai. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka terus menawar atas tawaran aku. Jika tidak, maka diamlah, jawab Bibi Lian. Pria tua ini secara alami memiliki kemampuan. Hanya saja, pria tua ini tidak seboros dan sebodoh kamu. Aku tidak akan menggunakan harga setinggi itu untuk membeli sepotong sampah seperti itu, kata Evil Tai. Juru lelang, mungkinkah apa yang dikatakannya dianggap sebagai serangan pribadi? Bibi Lian bertanya kepada juru lelang. Evil Tai, tolong perhatikan kata-katamu. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata seperti serangan pribadi itu lagi, aku akan mendiskualifikasi kamu dari pelelangan ini, ucap juru lelang. Mendengar apa yang diminta Bibi Lian, juru lelang itu memperingatkan Evil Tai dengan ketat. Alasan untuk itu adalah, karena Evil Tai tidak hanya mengancam Bibi Lian, tapi dia juga telah menghina benda yang dia tawarkan. Untuk menyatakan bahwa barang yang dilelang adalah sampah, itu adalah sesuatu yang tidak akan ditolerir oleh juru lelang. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, balas Evil Tai dan tidak berkata lagi. Namun, dia menatap Bibi Lian dengan sengit. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tampaknya Evil Tai telah dibuat marah oleh Bibi Lian. Namun meski begitu, Bibi Lian tidak hanya marah, Desen Chu Feng juga bisa merasakan bahwa dia dalam suasana hati yang ceria. Karena Bibi Lian tidak bisa menyerang Evil Tai dalam lelang hukum surgawi ini, namun mampu membuatnya marah, ini saja sudah membuatnya merasa jauh lebih nyaman.
Semua orang, barang-barang berikut yang dilelang bisa dikatakan kejutan yang menyenangkan bagi para spiritualis dunia, ucap juru lelang. Setelah juru lelang mengatakan kata-kata itu, beberapa kereta lelang didorong ke tahap lelang. Ketika jubah emas yang menutupi barang-barang diangkat oleh juru lelang satu persatu, Gletser Ceiling, Raging Flame Metal, dan barang-barang lainnya telah muncul di depan orang banyak. Ternyata yang disebut kejutan yang menyenangkan itu sebenarnya adalah barang-barang yang dilelang Chu Feng dan yang lainnya. Gletser itu benda yang sangat spesial. Ini mengandung energi penyegelan yang sangat kuat. Itu harta langka. Mutiara itu juga sangat kuat. Jika ditempatkan di atas formasi spiritual, itu akan dapat meningkatkan kekuatan formasi dengan sangat. Itu juga harta yang langka. Harta karun yang paling langka adalah Raging Flames Metal. Itu adalah rumah dari bunga Raging Flames Metallic Lotus, dan menjadikannya harta yang bisa digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran, seru para pengunjung. Benar saja, setelah harta itu muncul berturut-turut, banyak orang mulai memuji mereka. Dan bahkan, beberapa mata orang bahkan mulai bersinar. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka akan mulai ngiler. Kerumunan mulai bertanya, bagaimana harta itu akan dilelang. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam merasa senang. Dia tidak pernah menyangka, bahwa barang yang mereka sediakan untuk dilelang akan sepopuler ini. Ini meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bisa mendapatkan Dragon Mark Spirit Stone. Aku percaya semua orang bisa mengatakan, bahwa semua barang yang dilelang ini langka, dan juga menjadi harta yang paling berharga. Aku juga tahu bahwa semua orang menginginkannya. Namun sayangnya, pemilik harta ini hanya mau menjualnya untuk satu barang. Yaitu, Dragon Mark Spirit Stone, ucap juru lelang itu menjelaskan. Apa? Hanya menjualnya dengan Dragon Mark Spirit Stone? Seru para pengunjung. Mendengar kata-kata itu, tampaknya banyak orang yang kecewa. Alasannya adalah, karena batu spiritual tanda naga juga merupakan harta yang langka. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Apakah Dragon Mark Spirit Stone satu-satunya yang diterima? Apakah tidak ada lagi yang dipertimbangkan? Aku dapat menawarkan harga yang bahkan lebih tinggi dari itu, tanya seseorang yang tidak mau ketinggalan harta ini. Mohon maaf, penjual hanya menginginkan Dragon Mark Spirit Stone, jawab juru lelang sambil menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. Itu benar-benar memalukan. Raging Flames Metal itu adalah sesuatu yang sudah lama aku cari. Ada seseorang yang mulai menghela nafas karena tidak bisa berpartisipasi. Itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Sepertinya, dia juga seseorang dengan asal dan kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya, karena dia tidak memiliki Dragon Mark Spirit Stone, dia pun melewatkan kesempatan ini. Karena itulah, dia merasa sangat tidak bisa berdamai. Tiba-tiba saja, seorang lelaki tua yang duduk di kursi tamu yang terhormat bertanya. Aku ingin tahu, bagaimana tawaran awal untuk Gletser penyegel itu, tanya pria tua itu. Penampilannya tertutup, dan kultivasinya juga tidak dapat ditentukan. Namun meski begitu, dia mengeluarkan udara yang sangat mengesankan. Kemungkinan terbesarnya, dia adalah seseorang yang memiliki Dragon Mark Spirit Stone. Senior, kamu memiliki penglihatan yang bagus untuk benar-benar tahu, bahwa ini adalah Gletser Ceiling. Dan tampaknya, kamu juga tahu bahwa itu sangat berharga. Tawaran awal dari Ceiling Glacier ini adalah 10 Dragon Mark Spirit Stone, kata juru lelang itu. Apa? 10 batu spiritual tanda naga, seru pria tua itu. Mendengar harganya disebutkan, pria tua itu mulai ragu-ragu. Kemudian, dengan suara keras dia berkata, aku hanya memiliki 6 Dragon Mark Spirit Stone. Apakah ada saudara laki-laki lain yang memiliki Dragon Mark Spirit Stone? Jika orang lain menginginkan Gletser penyegel ini, jangan ragu untuk mengeluarkan Dragon Mark Spirit Stone kamu. Kita bisa menggabungkan Dragon Mark Spirit Stone untuk membeli Ceiling Glacier ini bersama-sama. Kemudian, kita akan membagi Gletser penyegel ini sesuai dengan jumlah Dragon Mark Spirit Stone yang kita gunakan. Semuanya,
Aku percaya kalian semua juga tahu, bahwa Gletser Siling ini adalah harta perlindungan desa dari desa kuno Siling. Ini adalah barang yang sangat langka. Semua orang, kalian jangan lewatkan kesempatan terbaik ini, ucap pria tua itu. Orang tua itu tidak memiliki batu spiritual tanda naga yang cukup. Namun, dia telah memikirkan metode ini untuk mengumpulkan cukup banyak batu spiritual tanda naga. Aku punya 2 Dragon Spirit Mark Spirit Stone. Aku punya 1. Aku juga punya. Hei, aku yang mengatakannya lebih dulu. Biarkan aku ambil bagian. Orang-orang yang mengejar aku, kalian jangan berkelahi dengan aku, ucap kerumunan. Tanpa diduga, metode yang diusulkan oleh lelaki tua itu benar-benar berhasil. Selain itu, ini bekerja dengan sangat baik. Ada banyak orang yang mau bermitra dengannya untuk membeli siling glasier ini. Dan bahkan ada orang yang mulai berebut siapa yang akan bermitra dengannya. Tepat pada saat ini, Evildur Tai mengejek. Sekelompok pengemis. Orang-orang seperti kalian benar-benar berani datang ke pelelangan. Ucap Evildur Tai. Hewan tua, kami hanya menawar barang yang kami inginkan. Apa hubungannya dengan kamu? Balas seseorang. Orang-orang yang bergabung bersama untuk menawar siling glasier sangat marah dengan kata-kata Evildur Tai. Terus kenapa? Penawaran membutuhkan kekuatan. Kalian sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tawaran, balas Evildur Tai dengan dingin dan tertawa. Kemudian, dengan suara nyaring dia berteriak. 15 batu spiritual tanda naga. Orang tua ini mengambil siling glasier itu, teriak Evildur Tai. Apa? Dia secara langsung menaikkan harganya menjadi 15 Dragon Mark Spirit Stone, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, jangankan orang-orang yang bergabung bersama untuk menawar, bahkan Chu Feng sendiri juga terkejut. Dragon Mark Spirit Stone memang sangat langka. Namun, Evildur Tai ini sebenarnya bisa mengeluarkan 15 Dragon Mark Spirit Stone sekaligus. Dan tampaknya, dia benar-benar memiliki kekayaan. Setelah Evildur Tai mengajukan penawaran, semua peserta lelang lainnya menjadi terdiam. Itu karena, mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan penawaran melawan Evildur Tai. Evildur Tai menawar 15 Dragon Mark Spirit Stone untuk barang siling glasier. Apakah ada orang lain yang mau menawar lebih tinggi? Juru lelang bertanya. Dia sengaja mengulur waktu itu untuk memberikan kesempatan bagi peserta lelang lainnya. Sedangkan untuk Evildur Tai, dia menyeringai dan menghina kerumunan. Itu seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang mampu melawannya. Keangkuhan Evildur Tai menyebabkan banyak orang merasa tidak senang. Namun pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang memutuskan untuk menawar lebih tinggi. Chu Feng memperhatikan hal ini, dan persepsinya juga sangat kuat. Selanjutnya, Evildur Tai ini adalah orang yang mengekspresikan semua emosinya di wajahnya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa Evildur Tai ini sangat menginginkan siling glasier. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk melanjutkan penawaran. Dengan demikian, sebuah ide muncul di benak Chu Feng. Itu adalah ide yang berisiko. Namun, itu juga merupakan kesempatan untuk membantunya mendapatkan lebih banyak manfaat. Chu Feng berencana untuk menawar. Chu Feng adalah orang yang akan melakukan apa yang dia pikirkan. Karena itu, ia segera mengajukan tawarannya sendiri. 20 batu spiritual tanda naga, ucap Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Seru Bibi Lian. Penawaran Chu Feng mengejutkan Bibi Lian dan yang lainnya. Mereka tidak mengerti, mengapa Chu Feng memutuskan untuk mengajukan tawaran. Bibi Lian bahkan bertanya kepada Chu Feng apa yang dia lakukan, itu melalui transmisi suara. Chu Feng tidak menjawab Bibi Lian dan yang lainnya. Dan sebaliknya, ia diam-diam menunjukkan gerakan kepada mereka, bahwa semuanya terkendali. Orang ini lagi, seru Evildur Tai. Pada saat ini, Evildur Tai mulai mengerutkan keningnya. Dia tahu dari pakaian Chu Feng bahwa, dia berada di pihak Bibi Lian. Dia sudah sangat marah dengan Bibi Lian, karena dia telah mengalahkan tawarannya. Namun pada saat ini,
Chu Feng sebenarnya menaikkan tawarannya. Itu sudah jelas bahwa Chu Feng mencoba untuk memulai pertengkaran dengannya. Secara alami, Evil Durtai akan sangat tidak bahagia. Apakah itu akan map jadi milikmu? Apakah hanya kamu yang bisa membelinya dan aku tidak bisa? Ucap Evil Durtai dengan tidak senang. Seperti yang kamu katakan, penawaran membutuhkan kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka keluarlah dari sini dan menjadi aib, balas Chu Feng sambil mengejek. Kamu bajingan sialan. Apakah kamu memandang rendah orang tua ini? Tanya Evil Durtai. Itu benar. Aku memang memandang rendah dirimu. Chu Feng mencibir. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Balas Evil Durtai mencibir balik. Kemudian, dia dengan keras berteriak. 35 batu spiritual tanda naga, teriak Evil Durtai. 40 Dragon Mark Spirit Stone, balas Chu Feng. Chu Feng tidak ragu dan segera meningkatkan tawarannya. 55 batu spiritual tanda naga. Evil Durtai terus menawar. 60 batu spiritual tanda naga. Chu Feng tersenyum ringan dan terus menawar. Persaingan penawaran antara Chu Feng dan Evil Durtai sangat tenang. Namun untuk para pengamat, mereka tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dalam sekejap, tawaran saat ini sudah 6 kali lipat dari tawaran awal. Selanjutnya, tawaran itu masihlah batu spiritual tanda naga. Dua penawar ini, mereka agak terlalu kaya dengan Dragon Mark Spirit Stone. Seru para pengunjung. Bahkan setelah Chu Feng terus menawar, Evil Durtai mulai ragu. Dia ragu-ragu tentang apakah dia harus melanjutkan penawaran atau tidak. Itu karena, itu sudah tidak layak menghabiskan 60 Dragon Mark Spirit Stone, hanya untuk membeli sepotong siling glasier. Chu Feng, ini sudah berakhir. Orang itu ragu-ragu. Jika dia tidak terus menawar, kamu tidak hanya tidak dapat menjual siling glasier kamu, tapi kamu juga akan melanggar aturan lelang. Bahkan jika barang yang dilelang itu milik kamu, tapi kamu kemungkinan masih akan dihukum, kata si ratu dengan cemas. Ketika si ratu tahu bahwa situasinya buruk, lalu bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu? Dia juga tahu bahwa tawaran saat ini berada pada batas kemampuan Evil Durtai untuk menerima. Jika dia terus menawar, Evil Durtai pasti akan berhenti menawar. Namun jika Evil Durtai menghentikan penawarannya saat ini juga, maka itu akan seperti yang dikatakan oleh si ratu. Orang yang akan bertemu dengan bencana adalah Chu Feng. Meskipun Gletser Ceiling yang dilelang adalah miliknya, tapi Chu Feng masih harus menanggung hukuman karena melanggar aturan lelang hukum surgawi. Evil Durtai, reputasimu sebagai salah satu dari 5 Evildur Agung dari Tanah Suci Martialism, kini benar-benar sangat sia-sia. Kamu berbicara tentang memiliki kekuatan. Namun setelah semua ini, kamu tidak lebih dari seseorang dengan reputasi yang kurang terlayani. Aku benar-benar merasa kasihan pada 4 penjahat agung lainnya. Nama Five Great Evildurs benar-benar terseret dalam keburukan oleh dirimu. Pada saat genting, Chu Feng mulai mengejek dan mengejek Evil Durtai. Kata-katanya sangat provokatif. Selanjutnya, dia bahkan bertindak berdasarkan kata-katanya, dan mulai menggelengkan kepalanya saat dia mengatakannya. Tindakannya sudah jelas untuk membuat marah seseorang. Bajingan sialan, kamu berani memandang rendah orang tua ini. Orang tua ini akan membiarkan kamu melihatnya, betapa tidak layaknya kamu bersaing melawanku. Teriak penjahat agung Tai. Benar saja, kata-kata Chu Feng telah membuat Evil Durtai sangat marah. Kemudian, dia dengan keras berteriak. 98 Dragon Mark World Spirit Stone, ucapnya. Apa? 98 Dragon Mark Spirit Stone, seru kerumunan. Begitu kata-kata Evil Durtai meninggalkan mulutnya, Chu Feng sangat gembira, dan kerumunan di sekitarnya semua sangat terkejut. Meskipun siling glasier sangat berharga, tapu itu seharusnya hanya bernilai sekitar 20 Dragon Mark Spirit Stone paling banyak. Namun untuk Evil Durtai ini, dia sebenarnya bersedia menghabiskan 98 Dragon Mark Spirit Stone. Itu benar-benar jumlah yang ganas. Itu sudah jelas bahwa Evil Durtai sudah marah. Hari ini, dia bertekad untuk memenangkan tender melawan Chu Feng,
dan juga untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Chu Feng. Sepertinya Evil Tai ini sudah habis-habisan dalam melakukan penawaran. 98 Dragon Mark Spirit Stone, aku pikir itu seharusnya sudah semua Dragon Mark Spirit Stone yang dia miliki. Hahaha, Chu Feng, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ini luar biasa. Dengan hanya beberapa kata, kamu telah meningkatkan harga siling glasier sebanyak ini. Belum lagi apakah harta lainnya akan dapat dilelang, bahkan hanya siling glasier ini telah berhasil memberi kamu keuntungan yang sangat besar, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu melompat-lompat dengan gembira. Penampilannya itu benar-benar indah. Ayo lanjutkan, bukankah kamu ingin bersaing denganku? Jika kamu memiliki kemampuan, maka keluarkan tawaran yang lebih tinggi dari orang tua ini. Aku akan melihatnya, apakah kamu bisa menang melawan orang tua ini. Tiba-tiba saja, Evil Tai mulai memprovokasi Chu Feng. Selain itu, ekspresinya juga sangat tidak wajar. Melihat ekspresi tidak wajar itu, Chu Feng langsung tahu bahwa Evil Tai menyesali tawarannya. Itu sudah jelas, bahwa dia juga menyesal ingin membeli siling glasier hanya untuk tawaran setinggi itu. Setelah merasa menyesal, Evil Tai mulai memprovokasi Chu Feng. Dia ingin Chu Feng memiliki tawaran lebih tinggi darinya, sehingga dia bisa menyerah pada penawaran selanjutnya. Maka pada saat itu, orang yang kurang beruntung adalah Chu Feng. Namun bagaimana mungkin, Chu Feng memberikan kesempatan ini? Jadi, saat tatapan antisipasi kerumunan terfokus pada Chu Feng, terutama tatapan penuh harapan dari Evil Tai, Chu Feng perlahan-lahan mengatakan dua kata. Aku, menyerah, ucal Chu Feng. Apa menyerah? Seru Evil Tai. Mendengar kata-kata itu, kulit Evil Tai langsung berubah pucat. Namun, dia tidak mau membiarkan masalah itu pergi. Dia mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan mulai menghinanya. Apa? Kamu menyerah? Bagaimana kamu bisa menyerah? Bukankah kamu yang ingin berkompetisi? Dengan hanya sedikit kekuatanmu, kamu benar-benar berani berteriak padaku. Kamu tidak lebih dari sampah, dan juga tidak lebih dari tumpukan kotoran anjing, teriak Evil Tai. Namun, Chu Feng sama sekali tidak marah oleh penghinaan Evil Tai. Justru sebaliknya, ia dengan santai berkata, jika kamu berani menyebut aku sampah lagi, aku akan mengeluh kepada juru lelang bahwa kamu telah menyerang aku. Pada saat itu, kamu akan masuk daftar hitam oleh lelang hukum surgawi, dan tidak akan pernah bisa menjejakkan kaki lagi di lelang hukum surgawi. Oh iya, bahkan jika kamu akan dimasukkan daftar hitam dan diusir, kamu masih harus membeli siling glasier sebelum pergi. Lagi pula, untuk menghabiskan 98 Dragon Mark Spirit Stone untuk membeli siling glasier, maka tidak ada yang lebih hemat dan bodoh daripada dirimu. Ternyata Evil Tai yang legendaris sebenarnya sebodoh ini. Kamu tidak berbeda dengan orang idiot. Hahaha, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mulai tertawa mengejek. Tawanya sangat bahagia, dan juga sangat tidak tahu malu. Kamu, mendengar kata-kata itu, Evil Tai sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Terlepas dari betapa bodohnya dia masih berhasil menyadari apa yang terjadi sekarang. Itu sudah jelas, dia telah ditipu oleh anak nakal yang tidak dikenal ini. Memikirkan hal itu, Evil Tai sangat marah sehingga dia hampir gila dengan kemarahannya sendiri. Dia pun menunjuk Chu Feng dan mengutuk dengan marah. Kamu binatang sialan, kamu sengaja menipu aku. Teriaknya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.